Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih pada halaman 48 terkait dengan adanya orang-orang yang taklid. Ya, taklid kepada imam-imam mereka. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan-keterangan, contoh-contoh orang-orang yang taklid. Ada yang taklid kepada Imam Abu Hanifah, ada yang taklid kepada Imam Syafi'i, ada yang taklid kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Kemudian kita baca yang taklid kepada Imam Malik rahimahullah. Wa qala al-Qadhi Iyad kama fi Siyar A'lamin Nubala fi tarjamati Imam Malik. Ini ghulu ya ikhwan. Fakhtar lidinika za ilmin tuqallidhu. Fakhtar lidinika za ilmin. Pilihlah untuk agamamu ini za ilmin. Apa arti za ilmin? Zu ilmin, orang yang memiliki ilmu. Pilihlah untuk agamamu ini orang yang berilmu. Tuqallidhu, lalu engkau taklidi dia. Siapa itu? Mashhari az-zikri atau mashhar az-zikri fi Syami wa fi Yamani. Orang yang masyhur penyebutannya, mashhar az-zikri, masyhur penyebutannya di negeri Syam dan di negeri Yaman. Siapa itu? Hawa usuluhum thumma iktafa asaron nahjan ila kulli ma'nan ra'ikin hasani. Usul ya, pokok-pokok mereka, maksudnya dasar-dasar pokok ilmu mereka itu, orang yang ada di negeri Syam dan yang semisalnya itu, meliputi atau mencakup ya, Summaktafa asaronahjan atau hawa usulahum. Dia kembali ke alim tadi. Hawa usulahum summaktafa asaronahjan. Dia si alim ini tadi sudah mencakupi, meliputi ilmu-ilmu mereka. Gitu. Hawa usulahum. Terus dikuasai semua sama dia. Sumaktafa asaro nahjan. Kemudian dia mengikuti jejak jalan yang terbaik menuju ila kulli ma'nan ra'ikin hasanin. Menuju setiap makna yang bersih lagi bagus. Maksudnya apa? Ini orang yang mashhar dzikri yang dimaksudkan oleh Imam Malik ya. Sudah hawa usulahum, sudah meliputi, mencakup, sudah ngambil semua usul-usul ilmu yang ada pada para ulama. Kemudian dia mengikuti jejak jalan yang lurus menuju segala mana-mana yang bagus. Siapa dia? Wa Malikul Murtadha. Dia adalah Imam Malik Al-Murtadha. La syakka afdaluhum, tidak diragukan lagi dia adalah yang paling afdal. Imamu daril huda wal wahyi was sunan. Imam daril huda wa wahyi was sunan. Imam negeri petunjuk, negeri wahyu dan sunnah. Imam kota Madinah. Fa'anhu, maka darinya lah huzza ilmahu, engkau petik ilmunya, engkau ambil ilmu tersebut. In kunta muttabi'an, kalau engkau adalah orang yang muttabi'. Wada', dan tinggalkanlah olehmu zakharifa, tinggalkan olehmu zakharif, omongan-omongan yang cuman hiasan belaka. Kal ahlami wal wasan, ibarat mimpi dan bunga tidur. Artikan wasan itu artinya ngantuk ya. Ibarat suatu mimpi dan orang yang ngelindur atau ngantuk. Fahwal muqallid,
fahuwal muqallad fil athari yusniduha. Dia adalah orang yang muqallad, wajib atau layak untuk ditaklidi pada asar, pada hadis-hadis Nabi SAW, yusniduha, yang dia bawakan secara sanadnya. Khilafu man huwa fiha ghairu mu'tamanin, berbeda dengan orang yang padanya tidak bisa dipercaya. Kenapa asar ini dikritik? Karena perintah untuk tuqalliduhu, ya, taklid. Juga disebutkan apa? Dia adalah ulama, hawa usulahum, mengambil ilmu segala macam itu tadi. Dan juga mengantarkan kepada taklid kepada Imam Malik. Juga tidak diperbolehkan, ikhwan. Qala Syekh Faisal, walam yaqif al-amru ala hadzal had. Urusannya tidak berhenti di sini saja. Bal qad wasala al-hal ila al-qatl wa ila as-sijni wad-darb wa tankil. Bahkan sungguh keadaannya telah mencapai pada tingkatan al-qatl, membunuh, wa ila sijin, penjara, wa darab, pemukulan, wa tankil, pengazaban. Kullu dzalika bisababi ta'assub al-qabih. Itu semua dengan sebab ta'assub yang sangat-sangat buruk. Wa illa fama huwa sabab fi qatli Ahmad ibn Nasr al-Khuzai. Namun kalau tidak taklid, tidak ta'assub, lantas apa sebab ya terbunuhnya Ahmad ibn Nasr al-Khuzai? Wa fi sijnil imami Ahmad ibn Hanbal wa fi sijni Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Terpenjaranya Imam Ahmad, terpenjaranya Ibn Taimiyah. Apa yang menyebabkan itu? Itu semua karena taklid. Orang taklid kepada tokoh-tokoh tertentu, kepada ulama tertentu, atau kepada wali amr tertentu. Wa qad dzakara al-Imam Az-Zahabi fi Siyar A'lamin Nubala fi tarjamatil Hafidz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala pada biografinya Al-Hafidz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Dia sepupunya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Abdul Ghani pengarang kitab apa? Yusuf. Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi pengarang kitab apa? Yusuf. Faiz. Antum? Kitab apa? Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi pengarang kitab apa? Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, Umdatul Ahkam. Kalau Umdatul I'tiqad siapa? Beda dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi sama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kalau Abdul Ghani Al-Maqdisi itu penulis kitab Umdatul Ahkam. Mana matan? Lihat deh. Punya buku tapi ada yang penulisnya aja nggak tahu. Masa punya istri nggak tahu nggak namanya? Namanya siapa? Nggak tahu. Kata Imam Az-Zahabi, Imam beliau mengatakan, kunna bil Musil nasma' ad-du'afa lil Uqaili. Kata Al-Imam Az-Zahabi menceritakan tentang Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi, Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi mengatakan, kunna bil Musil, kami berada di wilayah Mosul. Nasma' ad-du'afa lil Uqaili, kami mendengar pembacaan kitab ad-du'afa karya Al-Uqaili. Fa akhadhani ahlul Musil wa habasuni. Lalu penduduk Musil nangkap aku dan mempenjarakan aku. Wa aradu qatli, dan ingin membunuh aku. Min ajli dzikri syai'in fi. Dikarenakan apa? Karena menyebutkan sesuatu yang ada dalam buku tadi. Faja'ani rajulun tawilun wa ma'u saif. Lalu datang seseorang yang besar tinggi, ada pedang. Faqultu, lalu aku katakan, yaqtulani wa astarih. Ya. Kalau dia bunuh aku, ya sudah, aku tenang gitu loh, pasrah gitu loh. Qala falam yasna' syai'an. Kata Abdul Ghani, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Tsumma atlaquni. Ya.
Wa kana yasma' mahu Ibnu Al-Barni Al-Wa'id, dan yang pada waktu itu ikut mendengarkan ya adalah Ibnu Al-Barni Al-Wa'id. Faqala Al-Qurras, lalu dia mencabut bukunya, alladzi fi dzalika syai', yang pada buku tadi ada sesuatu. Fa arsalu, lalu dikirimkan, lalu mereka mengirimkan utusan. Wa fattashul kitab, dan dicek buku tersebut. Falam yajidu syai'an fa hadza sababu khalasihi, dan ini adalah sebab selamatnya si Ibnu Barni Al-Wa'id tersebut. Ya. Faham? Wallahu alam, sesuatu itu apa sih? Ini juga tidak tahu. Intinya ada kitab Du'afa Al-Uqaili. Istilahnya tuh kata Abdul Ghani, kunna bil Musil nasma' Du'afa Al-Uqaili. Dulu kami di Al-Musil ya, belajar, kalau mengkaji lah bahasanya, mengkaji kitabnya Ad-Du'afa karya Al-Uqaili ini tadi. Kan kitab Du'afa itu nama-nama perawi yang dilemahkan ya. Nah pada waktu itu sebenarnya ada Ibnu Al-Barni Al-Wa'id juga ikut, bahasa katanya ikut mengkaji, ikut belajar. Namun si Ibnu Barni di buku itu ada sesuatu yang buat orang marah. Mungkin sih ada nama perawi yang didoifkan di buku itu oleh Al-Uqaili, ternyata orang Musil. Nah sedangkan si Ibnu Barni ini, Ibnu Barni qala Al-Qurras, dibuang sama dia yang bagian alladzi fihi dzalika syai'. Fa arsalu, orang-orang Musil mengirim utusan. Wa fattashu al-kitab, dicek. Falam yajidu syai'an, pas dicek enggak ada lagi. Fahadha sababu khalasihi, dan ini adalah sebab dia selamat. Sedangkan Abdul Ghani pas dicek, ada ini, antum mentahdir guru kami, penjarakan, bahasa kita kasarnya gitulah ya, dipenjarakan. Masya Allah. Kita lanjutkan dikit lagi ya. Wa qala Az-Zahabi fi Siyar fi tarjamati Abi Nu'aim Al-Asbahani. Al-Imam Az-Zahabi menceritakan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Abu Nu'aim Al-Asbahani, atau beliau menceritakan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala pada terjemah Abu Nu'aim Al-Asbahani. Qala Abu Thahir As-Silafi, berkata Abu Thahir As-Silafi, sami'tu Abul Ala Muhammad ibn Abdul Jabbar Al-Fursani yaqul, kata Abu Thahir, aku mendengar Abul Ala Muhammad ibn Abdul Jabbar Al-Fursani mengatakan, hadartu majlisa Abi Bakar ibni Abi Ali Az-Zakwani Al-Mu'addil fi sigari ma'abi. Kata Abul Ala, aku pernah hadir majlis Abi Bakar ibni Abi Ali Az-Zakwani Al-Mu'addil ya, fi sigari, ketika aku masih kecil, ma'abi, bersama bapakku. Askah? Tidak dimatikan tadi. Sudah. Falamma fariqo, tatkala selesai, min imla'ihi, dari penyampaian imla'nya, qala insanun, ada seseorang ngomong, man arada ayyahdura majlisa Abi Nu'aim falyaqum, siapa yang ingin hadir di majlis Abu Nu'aim maka hendaklah dia berdiri. Wa kana Abu Nu'aim, dan ketika itu Abu Nu'aim fi dzalikal waqt, pada waktu itu, mahjuron bisababil madhab, terboikot dengan sebab madhab. Wa kana bainal asy'ariyah wal hanabila ta'assubun zaidun yuaddi ila fitnatin. Nah, pada waktu itu antara Asy'ariyah dan Hanabila ada ta'assub yang berlebihan yang sampai mengantarkan kepada fitnah. Waqila waqal wa sada'un tawil. Yuk. Kila wakol, tahu kila wakol. Jadi bahan gosip, sudah on tawil, sudah pusing, tawil. Pusing yang berkepanjangan, membuat para ulama terpusing-pusing. Faqama ilai ashabul hadis ya. Lalu bangkit
ya, menuju dia ashabul hadis bisakakin al-aqlam, dengan pisau peraut, pena. Wakada rajul yuqtal, hampir saja laki-laki tersebut dibunuh. Qultu, kata Syekh Al-Imam Az-Zahabi, ma haula bi ashabil hadis bal fajara jahalah ab'adallahu syarrahum. Mereka itu bukan ashabul hadis, bahkan fajara jahalah, orang-orang jahat lagi, bodoh. Ab'adallahu syarrahum, semoga Allah jauhkan keburukan mereka. Jelas? Faham kisahnya? Jadi kata si Abul Ala, ketika aku masa kecil, aku hadir di majelis Abu Bakar Ibnu Abi Ali Az-Zakwani bersama bapakku. Tatkala selesai belajar majelis pengajian kayak gini, tiba-tiba ada yang ngomong, siapa yang ingin menghadiri majelis Abu Nuaim, dah falyakum, dah pergi sana. Maksudnya itu diusir. Ya. Siapa yang ingin mendatangi majelis Abu Nuaim, udah pergi, enggak usah di sini. Diusir gitu. Siapa yang mau belajar ke Darul Hadis, pergi di sini. Nah, Abu Nuaim pada waktu itu memang terboikot. Ya, karena antara mazhab Asy'ariyah, Hanabilah ada ta'assub yang berlebihan. Ya. Akhirnya ada orang yang ketika orang itu ngomong, faqama ilaihi ashabul hadis. Akhirnya ada ashabul hadis, ya, faqama ila ashabul hadis bisakakin al-aqlam wa kada rajul yuqtal. Ya. Yang ngomong itu tadi, akhirnya ashabul hadis yang di majelisnya siapa tadi? Abul Ala tadi langsung bangkit, bawa lading pisau untuk peruncing tadi, nak nuja bahasa kitanya. Hampir itu orang mau dibunuh. Kata Imam Az-Zahabi, ini bukan ashabul hadis. Penjahat semua ini. Yang satu mentahdir, tidak boleh hadir ke majelisnya yang satu mau bunuh. Lihat ta'assub. Ya enggak? Faham gambaran? Contoh gambarannya, nih ada. Ini di majelis kayak gini. Tiba-tiba ada yang ngomong, misalnya Ustaz Seraid ngomong, siapa yang hadir ke majelisnya Ustaz Syarif, pergilah dari sini. Siapa yang mau belajar sana, pergi dari sini, enggak usah sini. Nah, berarti yang antum fahami di sini apa? Ini orang-orang adalah orang-orang yang ta'assub kepada si Abu Nuaim, ya, mau bela Abu Nuaim. Iya enggak? Orang tadi melarang untuk majelis ke Abu Nuaim. Sampai mau seperti itu. Jadi di kalangan salafun udah ada hampir mau bunuh-bunuhan. Ya. Allah ta'ala naktafi bihadzal qadar.